Penganiayaan siswa SD oleh teman sekolahnya di Musirawas, Sumatera Selatan membuat publik terkejut. Bagaimana kekerasan dilakukan oleh anak yang masih berusia dini. Akibatnya pun tak main-main. Korban hingga kini masih harus dirawat intensif di rumah sakit. Tak hanya itu, korban juga mengalami kelumpuhan total di bagian tubuh dan kaki akibat cedera serius di bagian tulang leher. Jadi suatu kelumpuhan yang sifatnya ekstremitas atas juga terkena dan ekstremitas bawah terkena, termasuk juga dalam hal ini untuk buang air besar, buang air kecil juga akan mengalami gangguan. Berarti kondisi pasien saat ini lumpuh? Lumpuh ya, lumpuh total. Terus terjadi kesembuhan sih ada juga seperti 80%, sedikit kecil sih ya. Meski tindakan penganiayaan dilakukan oleh anak-anak, polisi tetap menelusuri kasus ini. Polisi menyebut telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk terduga pelaku, sesuai dengan prosedur pemeriksaan terhadap anak-anak. Ada perkara masalah ini, Pak, karena ini pelaku adalah masih di bawah umur, kita dipersangkakan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak. Dan diyuntuhkan ke pasal 55 KUHP. Dan sewaktu pelanggaran dalam perkara ini dalam pelaksanaan pemeriksaan, waktu dilakukan pemeriksaan, para pelaku didampingi oleh para orang tuanya, Pak. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan, selain proses hukum, pendampingan psikologi juga semestinya diberikan, baik kepada terduga pelaku maupun keluarga korban. Hal ini penting karena kasus kekerasan dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia dini. Misalnya tadi ya, kata pihak kepolisian bahwa mereka sudah diperiksa dan didampingi orang tua. Kami apresiasi, memang harus begitu, tapi ditambah lagi harusnya ada psikolog atau pekerja sosial yang ikut mendampingi. Andaikan juga tidak ada kuasa hukum ya, tentu bisa pakai psikolog karena tidak mudah bagi anak-anak ini menjalani semua proses pemeriksaan, apalagi di kantor polisi. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana korban. Keluarga korban pasti sangat terpukul. Nah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga harus membantu rehabilitasi psikologinya ibu korban misalnya. Pasti ini keluarganya sangat terpukul. Berkaca dari kejadian ini, Dinas Pendidikan Musirawas pun memastikan akan membuat aturan dan pengawasan lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ya, tentu ini, Mas Timothy, ini akan kami mungkin kerjasama nanti dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti yang disampaikan Ibu Ramnadi tentang ada undang-undangnya atau ada aturannya tentang bagaimana menghadapi kekerasan di sekolah, baik kekerasan yang dilakukan oleh sesama siswa maupun dengan guru. Dan sehingga guru punya fokus itu kalau ada sinyal atau ada tanda-tanda akan ada kekerasan sesama anak itu bisa tertangani dengan sebaik-baiknya. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak tentunya hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Karena itu, upaya pencegahan dan pengawasan terhadap tingkah laku anak tentunya menjadi begitu penting. Tim Liputan, Kompas TV.